Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Jumlah kakak yang ada di Dusun Butuh ada 435 kepala keluarga. Untuk luas wilayah kurang lebih 35 hektar. Kami menjadi salah satu bagian sebuah kawasan perkampungan dusun di Desa Temanggung. Dusun Butuh berada di ketinggian yang titik bawah itu 1.600-an mdpl, yang titik atas 1.750-an mdpl. Jadi secara ketinggian bisa dirasakan hawa atau cuaca jelas ya sejuk-sejuk dingin, dan bagi kami yang memang sudah terbiasa ya lumayan kami dingin, tapi masih ada yang lebih dingin lagi seperti di Dieng. Tapi bagi kawasan sini Dusun Butuh tidak terlalu dingin, jadi nyaman. Untuk suhu rata-rata di sini 15 sampai 18 derajat itu sudah termasuk dingin, tapi kalau 20-an itu ya untuk tingkat sini sudah termasuk anget. Untuk titik terdingin yang pernah kami deteksi, pernah kami ukur itu sekitar 13-14an derajat dini hari menjelang subuh nih kok. Untuk mata pencaharian warga mayoritas adalah sebagai petani, khususnya petani sayur mayur atau hortikultura. Bisa dibilang hampir 95%. Yang 5% lainnya ada beberapa mereka yang menjadi buruh, karyawan, bangunan, dan PNS. Tapi itu pun bisa dikatakan juga mereka juga adalah petani karena juga punya lahan pertanian di rumah. Dari hasil pertanian yang ada beberapa warga mereka yang bisa menjual hasil pertaniannya secara langsung kepada para pembeli, khususnya para pengunjung atau wisatawan. Jadi istilahnya bisa diecer dengan bungkusan atau packaging yang kecil-kecil, tidak secara banyak yang diambil oleh para pengumpul. Untuk potensi yang ada di Dusun Butuh ini adalah yang pertama tentunya pertanian, kedua jalur pendakian di Gunung Sumbing, dan yang ketiga adalah karena kami menjadi kawasan wisata, jelas di Desa Wisata Nepal One Java Dusun Butuh ini. Sejarah base camp atau jalur pendakian Gunung Sumbing yang ada di Dusun Butuh ini sudah turun-temurun. Ini sudah dari zaman dulu, sejak zaman Belanda bahkan jalur sini sudah dijadikan pertama jalur spiritual karena untuk kegiatan ziarah, dan tentunya sebagai jalur pendakian sudah dari zaman dulu, dan sampai saat ini kita ya memelihara atau ikut melestarikan apa yang sudah ditinggali dari mbah-mbah kami dulu, yaitu untuk kegiatan pendakian ke Gunung Sumbing. Untuk base camp sendiri, jelas kami bagaimana caranya untuk lebih profesional dalam mengelolanya, yang jelas untuk peningkatan sarana prasarana, fasilitas, dan pelayanan yang ada. Untuk tiket masuk registrasi kita total ada 35.000, itu terdiri dari HTM, terus fasilitas, dan juga untuk parkir sepeda motor. Untuk peraturan kita sudah sesuai kesepakatan dengan forum Basecamp Gunung Sumbing. Jadi ada beberapa yang kami samakan untuk semua jalur atau basecamp yang ada di seluruh lereng Gunung Sumbing, kaitannya tentunya dengan sampah. Kami sebelum berangkat memperlakukan briefing kepada semua pendaki untuk disampaikan beberapa peraturan-peraturan yang ada, dan khususnya sampah kami sebelum berangkat menghitung dulu logistik yang dibawa jumlahnya ada berapa. Nanti setelah turun kami cek ulang bungkus-bungkusnya itu otomatis karena menjadi sampah, itu kami cek lagi untuk memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di atas. Tidak boleh sembarangan ngomong, harus setia kawan, itu hampir semua sama. Tapi untuk checklist logistik sampah itu tidak banyak basecamp yang memperlakukan. Jadi poin sing anu mawon nggih, inti nggih. Untuk
fasilitas transportasi, kami ada ojek gunung untuk mengantarkan dari base camp sampai atas, di bawahnya pos 1. Sekali jalan 20.000, kalau PP jelas 40.000 naik turun. Itu untuk efisiensi waktu dan tenaga, hemat waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Sejarah Nepal Van Java sendiri kami awali dari kegiatan pendakian tadi, yang mana secara pengelolaan dan apapun itu kami untuk kepentingan pembangunan Dusun Butuh, karena banyak sekali pendaki yang akhirnya kami kenal secara dekat dan itu memotivasi dan menginspirasi kami bahwa kawasan Dusun Butuh berpotensi juga menjadi tempat wisata. Akhirnya kami rintis sejak tahun 2017 bagaimana caranya biar kawasan ini menjadi lebih menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dari tahun per tahun kami ada beberapa kegiatan dari pemuda sini untuk mewarnai dinding-dinding rumah yang ada dan untuk menggambar lah. Itu sebagai rintisan awal kami. Di tahun 2019 ada teman kami yang kebetulan pendaki dan seorang jurnalis TV swasta, itu mendaki dan posting hasil fotonya menggunakan drone itu dengan caption Dusun Butuh seperti Nepalnya Indonesia, mirip sebuah daerah di negara Nepal yaitu Namche Bazaar. Dan selama 1 tahun kurang lebih sampai tahun 2020 lumayan viral, tapi masih di akun-akun khusus pendakian, belum akun-akun umum apalagi wisata Dusun Butuh atau Nepalnya Jawa Tengah atau Nepalnya Indonesia. Berangkat dari situ semakin lama semakin viral, dan sejak pandemi di bulan Juli tahun 2020 itu semakin banyak para warga dari berbagai daerah yang datang ke sini karena penasaran, viral di media. Dan sejak saat itu pula secara pengelolaan wisata kami konsep, kami tata ulang bagaimana caranya agar ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Dan istilah Nepal Van Java lahir pada saat itu, yaitu di bulan Juli tahun 2020, karena ada sebuah postingan dari fotografer bersama modelnya waktu itu posting, karena ada kata-kata Magelang rasa-rasa Bandung. Lah, kalau Bandung kan Paris Van Java. Lah, awalnya iseng kami sematkan dengan caption dan tagar Nepal Van Java, karena Magelang rasa Bandung, Bandung kan Paris Van Java. Akhirnya caption dan hashtag atau tagar itu kami posting, banyak orang yang penasaran, akhirnya mengenal kata-kata itu walaupun ada pro kontra sisi lain. Dan sampai saat ini branding itu kami pakai dan tidak ada yang mempermasalahkan. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun ini Nepal Van Java berjalan. Untuk fasilitas wisata sendiri, yang pertama jelas kami ada titik parkiran mobil, parkiran sepeda motor, warkop yang milik warga secara konsep sederhana, dan kafe untuk kelas menengah ke atas, dan juga ada titik-titik spot foto, tempat ibadah, dan yang pasti untuk penginapan ada beberapa rumah warga yang difungsikan sebagai homestay. Yang jelas sisi lain yang menarik yang bisa kami tawarkan untuk para pengunjung selain pemandangannya adalah mungkin dari sisi sosial kemasyarakatan yang ada, mungkin dari keramah tamahan. Ada beberapa yang memang selama ini berkomentar kami warga yang ramah, walaupun adalah warga lain yang kurang ramah. Itu sisi lain, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan adat tradisi yang ada. Jadi dalam 1 tahun kami ada beberapa kegiatan, salah satunya untuk adat tradisi kita ada Merti Dusun atau bersih desa yang kami laksanakan setiap bulan Safar atau yang dinamakan dengan Saparan. Kami pernah mengalami era kejayaan bawang putih, yaitu tahun 80-an sampai 90-an, tepatnya sampai krisis moneter waktu itu tahun 98. Jadi kawasan kami menjadi sentra produksi bawang putih lokal atau yang dinamakan bawang Jawa yang khas endemik di kawasan lereng Gunung Sumbing ini. Berjalannya waktu, era kejayaan itu sudah mulai berkurang karena pertama hasil panennya sudah berkurang karena adanya beberapa penyakit atau hama, dan
apalagi serangan bawang impor, bawang putih yang dari Cina, dari Thailand itu sudah lumayan banyak sekali, tidak bisa dibendung karena harga jualnya atau masyarakat untuk membeli lebih murah, sedangkan bawang lokal atau bawang Jawa itu lebih mahal. Dan tentunya kenapa sekarang sudah mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada, karena secara biaya produksi mahal, pemeliharaan dan perawatan juga mahal, membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, dan hasil akhirnya atau purna jualnya itu sangat tidak masuk dengan biaya produksi yang kami keluarkan. Dusun Butuh bagi saya adalah sebuah tempat yang nyaman, yang sederhana untuk tempat tinggal, untuk berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, jauh dari kebisingan kota, dan tentunya gaya hidup yang modern, dan tentunya tingkat hubungan kemasyarakatan yang bagi saya, kami masih mempertahankan kami sebagai warga desa, sebagai orang yang bermukim di lereng Gunung Sumbing, yang tentunya itu akan membawa kami menjadi manusia yang hidup lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sangat menarik untuk dikunjungi atau sebagai ajang silaturahim bagi siapapun, untuk kerabat, saudara, teman, dan siapapun yang di luar sana. Monggo pinarak di Dusun Butuh, nanti akan tahu kami seperti apa. Mungkin yang dilihat dari sisi luar sebatas pemandangan, tapi kalau akan lebih paham kami itu seperti apa, silakan datang ke tempat kami di Dusun Butuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kami tunggu kedatangan Anda semua ke Dusun Butuh atau Nepal Van Java. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.